bagaimana caranya agar live streaming ini ramai gitu ya. Jadi ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Ketika kalian live streaming, barang kalian dapat dilihat langsung oleh para calon pembeli. Topik pertama adalah tentang namanya prime time. Sama seperti di TV, juga ada prime time di Hai teman-teman, kembali dengan saya Yudi di channel Next Digital. Jadi hari ini kita mau ngomongin guys, cara agar live stream kalian di TikTok ramai pengunjung. Jadi kalau kita bicara live streaming, mungkin di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang yang namanya live streaming dan trennya yang akan booming di tahun 2022. Kali ini kita akan ngebahas beberapa tips dan teknik live streaming ini. Bagaimana caranya agar live streaming ini ramai gitu ya. Jadi ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan live streaming, tentunya banyak faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Terutama ketika kalian live streaming, barang kalian dapat dilihat langsung oleh para calon pembeli. Dan para calon pembeli dapat langsung bereaksi dan melihat detail jelasnya tentang barang yang kalian jual. Ya, sebelum saya mulai pembahasannya tips agar bagaimana bisa ramai, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya, oke? Jadi ini adalah beberapa tips buat kalian para pengguna baru TikTok yang ingin melakukan live streaming untuk marketing produk kalian. Ya, saya harap tips ini cukup padat dan bermanfaat buat para kalian yang ingin start melakukan live streaming di TikTok. Karena sekarang ini semakin banyak brand-brand yang melakukan live streaming di TikTok. Topik pertama adalah tentang namanya prime time. Sama seperti di TV, juga ada prime time di TikTok. Dengan arti kapan atau jam berapa para pengunjung akan dapat melihat konten kalian secara maksimal di dalam TikTok. Jadi untuk prime time ini tentunya berbeda-beda ya guys, tergantung barang yang hendak kamu jual. Ya, kalau anggapnya kamu mau nargetin anak-anak sekolahan atau mungkin yang demografiknya laki-laki dan suka main game, boleh ditargetin pas waktu jam pulang sekolah. Mungkin ketika mereka sedang travel dari sekolah ke rumahnya, mereka buka handphonenya dan melihat itu semua. Kalau target kamu seorang ibu-ibu, mungkin kalau ibu-ibu itu bisa-bisa lihatnya malam-malam sebelum mereka tidur. Kalau kalian targetnya mungkin siang-siang, mungkin buat orang kantoran yang sedang melihat. Jadi kalian pastikan dulu prime time untuk produk kalian tuh jam berapa aja. Dimana hal dapat diketahui ketika kalian mencoba dan kalian lihat, kok video saya engagementnya lebih tinggi dibanding jam sebelum. Kan waktu-waktu ini sangat penting sekali guys. Kalau kamu salah siaran dan waktu yang salah, waktunya nggak prime, tentunya penontonnya sedikit banget dan kamu kira tidak ada apa-apanya. Padahal kalian salah waktu. Jadi selalu pikirkan tentang prime time. Yang kedua tentunya tentang durasi live. Durasi live ini banyak orang yang salah kaprah. Mereka menentukan live dengan durasi yang cukup panjang atau live dengan durasi yang cukup sedikit. Jadi dari studi kita, average untuk durasi live adalah 30 menit. Itulah yang paling optimal. Kenapa cuma 30 menit? Karena kalau berjam-jam, orang akan bosan dengan produknya dan mereka akan leave. Ya, kalau cuma 10 menit, orang baru mau lihat, belum sempat masuk, udah ketinggalan windownya. Jadi waktu 30 menit itu waktu yang cukup buat orang melihat kan sedang mengadakan live dan orang juga bisa mencet. Dan engagementnya juga jangan terlalu panjang ya, karena live itu butuh interaksi dan juga butuh dipikirkan kira-kira butuh dijelaskan sampai di mana produknya. Karena banyak dari host-host live itu akan menjelaskan produk secara rinci. Dan banyak dari fitur-fitur yang tidak perlu dijelaskan. Tetapi banyak juga yang poin-poin yang perlu disampaikan. Jadi harus diperhatikan durasinya. Selain prime time dan durasi live, poin ketiga adalah tentang memberikan promo spesial. Promo spesial ini sangat dapat berguna untuk menginsentifikasi atau dalam arti memberikan sesuatu yang lebih pada calon penonton. Anggapnya kalau mereka sering melihat produk kalian di marketplace yang harganya sedemikian, ketika kalian live harganya didiskon. Tentunya itu juga akan sangat menarik. Dan biasanya memberikan promo-promo spesial ini dapat kalian pelajarin juga dan dapat mengundang banyak audiens baru untuk membeli produk kalian. Maka itu ketika kalian memberikan promo-promo spesial, jangan lupa juga taruh link produk di saat kalian live. Biar mereka bisa langsung check out, langsung pencet dan langsung melakukan pembayaran dapat barangnya gitu ya. Jadi lebih streamline. Nah, promo spesial ini selain untuk mengattract customer-customer yang ini, juga mengattract customer-customer yang lama yang sudah pakai produk kamu. Mungkin mereka tahu kalau live ini begini. Dan jika kalian lihat live-live beberapa brand yang cukup sukses, hostnya sangat terlatih untuk menjual, gayanya persuasif dan juga entertaining ya. Jadi hal tersebut boleh dipikirkan secara menyeluruh. Jadi promo apa yang mau diberikan, promonya diskonnya berapa persen, dan apakah diskon ini dapat mengcover dari biaya-biaya iklan yang kalian sudah setup dan sebagaimana. Tentunya perlakuan tiap produk akan berbeda-beda. Banyak orang yang memang loyalis terhadap satu produk,
banyak orang yang akan lihat jika ada promo dan jika substitusi yang bagus, mereka akan pindah ke produk tersebut. Jadi promo itu harus dipikirkan juga manfaat dan wasiatnya apakah bisa berjalan atau tidak ya. Ya, jadi bagaimana teman-teman, saya harap 3 tips di atas dapat membantu kalian punya live shopping agar menjadi lebih ramai. Jika kalian belum terapin tips di atas, tolong dipikirkan dan diterapkan. Memang terkesan sepertinya biasa-biasa saja, cuman kalau kalian lakukan dengan baik akan berdampak positif pada kalian punya project. Nah, dengan ini juga saya mau memberitahukan perusahaan kami Next Digital sangat berpengalaman untuk menangani urusan-urusan seperti ini. Tentunya live streaming juga salah satu produk offering kami yang terbaru. Jadi buat kalian para calon potensial klien yang nggak mau pusing, tinggal bisa hubungi nomor telepon kami di bawah ya, dan perusahaan kami. Kami siap membantu Anda secara profesional dan kami setelah bekerja selama berpuluhan tahun untuk mengerjakan banyak ratusan brand yang pernah kami bantu. Ya mungkin sekian dulu dari saya, Next Digital. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di vlog Next Digital selanjutnya. Saya Yudi dan salam digital.